Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Ya, untuk tema kali ini aku akan membuat sesuatu yang menarik. Menurut aku menarik. Kenapa? Karena kita temanya adalah mengetahui. Ketika aku inget terus dia, apakah emang benar-benar cinta atau memang ada magic? Ibaratnya, ketika aku tuh keingetan dia terus, sebenarnya memang karena aku cinta atau aku kena magic olehnya. Ya, paham ya sampai di sini. Jadi kita akan buka. Sebenarnya apakah cinta atau kena magic? Sebelumnya kita akan kocok dulu satu kartu ini. Kemudian kita akan ambil seseorang yang kamu ingat. Siapakah dia? Ya. Kita akan ambil dulu di sini seseorang yang kamu ingat, yang kebetulan memiliki koneksi batin sama kamu. Seseorang yang paling kamu ingat. Kira-kira ciri-cirinya kayak gimana ya? Kita akan buka di sini. Ciri-ciri orang yang kamu ingat ya. 3 kartu aja, nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3. Orang yang kamu ingat di sini kemungkinan kalian ada terlibat cinta segitiga, LDR juga ya. Terus sudah kenal lama. Kondisinya di sini kalian hubungannya mungkin kangen tapi nggak bisa ketemu. Nah, terus di sini ada juga kamu sayang banget sama orang ini tapi hubungannya harus berakhir. Bisa terjadi kondisinya dia jauh dari kamu, kayak nggak pernah deket ya, nggak pernah dekat dari kamu. Terus di sini kamu tuh ada perasaan pengen ketemu. Mungkin ketemu itu bukan hanya untuk melepas rindu ya, tapi ingin menyampaikan sesuatu atau memperjelas sesuatu, dimana mungkin kalian ada unfinished business. Aku lihatnya seperti itu, kayak ada unfinished business. Ada yang ngeganjel. Mungkin kalian putusnya nggak baik-baik, atau putus cuma just ngilang. Karena ada koneksi yang jauh dan ada yang kangen, ada yang merindu di sini. Ya. Aku ngeliatnya seperti itu. Ketiga, kita buka lagi deh 3 kartu dia ke kamu. Mungkin dari segi perlakuan ya, supaya kamu makin clear nih siapa orangnya. Oke, aku bisa bilang ini adalah hubungan karma kamu. Karena kamu merasa terjebak sama orang ini. Kamu terjebak sama orang ini tapi gak ada kemajuan. Kamu bolak-balik menyangkal orang ini. Seakan-akan kamu gak butuh, tapi kamu butuh dia sebenarnya. Kamu inginkan dia. Banyak konflik, kebingungan, posisi orang ketiga, posisi gak jelas ya, tapi kalian kalau ketemu happy. Hubungan karma di sini ada cinta sebetulnya. Bisa jadi toxic atau karmic relationship, bisa jadi ya. Jadi ada ketergantungan kalian di sini. Ketergantungan yang dalam, aku lihatnya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Apakah hal ini berpengaruh dengan magic? Kita akan buka dulu ya, mengapa kamu masih ingat sama dia dan pengaruhnya apa. Kita punya kartu
Two of Autumn, Knight of Winter, Three of Autumn, Six of Summer, dan King of Winter. Aku melihatnya memang di sini ada perasaan menginginkan dia, ya. Knight of Winter di sini seperti kayak Knight of Pentacles. Kamu itu ada perasaan bimbang, ragu. Sebenarnya mau kemana hubungan ini? Aku tuh mau tahu bagaimana kelanjutannya, gimana dia ke kamu. Tetapi di sini tuh kayak kamu terpaksa menunggu gitu loh. Kamu terpaksa melihat situasi dan kondisi, ya. Kemudian di sini ada kartu Three of Swords, ya, dikarenakan aku melihatnya disambangi dengan kartu Six of Cups, ya. Six of Cups atau di sini Six of Summer. Aku melihatnya ada memori masa lalu di sini yang buat kamu itu mungkin ada perasaan tidak nyaman, ya, sakit hati, kayak diperlakukan gak adil, dibuat sama dia seakan-akan tidak memiliki pilihan, ya. Kamu harus nurut sama dia dan lain-lain di sini, sehingga kamu tuh merasa kosong. Kamu menjalani realita, tetapi seakan-akan kayak nggak punya orang yang disayang gitu. Kamu tuh kayak ada pikiran, kok kenapa ya aku itu kok sekalinya sayang sama orang sebegininya, sebegini cintanya, sebegini sakitnya. Itu yang kamu pikirkan tentang dia dulu nih, di alam bawah sadar. Sekarang kita akan cek bagaimana dia memikirkan kamu secara alam bawah sadar, ya. Ada Two of Summer, ada Six of Spring, ada Queen of Summer, ada Queen of Autumn, ada double Queen di sini. Berarti perasaan dia itu sebagai apa ya? Aku bisa bilang divine feminin, ya, divine feminin, dan aku juga melihatnya di sini mungkin orang ini lembut gitu loh secara perasaan sama kamu. Di sini dia sebetulnya ada perasaan cinta sama kamu, ya, perasaan cinta sama kamu. Kemudian ingin ada namanya datang sebetulnya, ya. Kalau aku bilang di sini dia berusaha mencari orang yang benar-benar sayang sama dia. Dia tahu kamu tuh cinta sama dia dan kamu tuh ada, dan bahkan kamu datang buat dia. Ada kartu Queen of Summer sama Queen of Autumn. Aku lebih melihatnya secara emosional orang ini banyak pikiran, ya. Banyak lebih memantau. Tetapi seperti belum ada aksi. Karena ada perasaan dari dia kayak takut ketika dia memberikan cinta, dia memberikan kasih sayang. Ada yang buat tertahan di sini, ya. Ada yang buat tertahan di sini.
Seperti apa sih? Ada perasaan lelah, capek, kecewa, mengakhiri, gagal. Aku lebih melihat dia sedih karena merefleksikan dirinya, takutnya tuh kayak aku nggak sanggup nih, gitu. Sebenarnya kalau secara cinta, secara apa, dia nggak akan ngomong ke kamu. Kenapa? Karena hanya disimpan sendiri aja. Jadi aku bisa simpulin di sini secara alam bawah sadar, sebenarnya konfliknya adalah ketidakpercayaan diri. Dan kamu di sini konfliknya adalah menunggu kejelasan. Oke. Ada orang yang cinta sama kamu tetapi kayak risau, banyak galaunya, banyak capeknya. Takut mungkin gak bisa menandingi kamu, takut gak bisa compare sama kamu. Sementara kamu di sini kayak ngerasa aku sakit hati nih karena nggak ada kejelasan selama ini, kayak aku digantung, kayak ada masalah tuh sebetulnya yang bisa nih diomongin baik-baik, tetapi kok kayaknya ada rejection dari dia. Sekarang kita akan lihat di sini apakah ini akan termasuk magic atau enggak ya. Kita akan lihat problemnya apa lagi. The Tower. Ada kejadian yang aku bilang begitu cepat, begitu langsung sakitnya, langsung merasa sendiriannya. Jadi aku lebih melihatnya begini ya, mungkin orang ini itu melihat hubungan ini atau membawa hubungan ini bukan ke arah yang ada awal ada ending gitu, tetapi lebih seperti kayak putus di tengah-tengah, ya kan? Jadi kamu juga ngerasain instan nih, ngerasa sendiri. Padahal kamu tuh masih punya banyak cinta, banyak kasih sayang yang mau kamu berikan sama orang ini. Tapi kamu seakan-akan kayak ya capek gitu loh. Karena kamu berjuang kayak ngedapetin hati orang ini, ya. Ada kartu Queen of Cups juga di sini. Ya sama. Sebenarnya kamu bingung. Kamu memperjuangkan cinta ini itu untuk siapa? Kamu udah tahu orangnya sebenarnya, kamu sayang banget sama orang ini. Tetapi perasaan berlebih ini itu belum tuntas, teman-teman. Ya, perasaan cinta berlebih ini nggak kamu selesaikan. Kenapa? Karena kamu selesainya sama dia juga ibaratnya dadakan. Jadi shocknya dapet, sakitnya dapet, sedihnya dapet, kecewanya dapet. Kita lihat dari dia, apakah memang ada unsur magic yang dia buat di sini? Ada kartu High Priestess, ada kartu Seven of Wands, ada kartu Queen of Swords, The Temperance, ada kartu Three of Wands. Apakah di sini ada unsur magic? Kalau aku bilang itu mungkin saja terjadi. Dikarenakan, kenapa teman-teman? Aku melihat sisi spiritual orang ini. Ketika kartu High Priestess keluar, dia itu menyimpan semuanya sendiri ya, ditambah lagi Seven of Wands. Apa yang dia mau sampaikan itu nggak
keluar dari mulut tetapi lebih ke batin. Jadi aku bilang, apakah di sini dia juga ada manifest kamu dari batinnya dia? Apakah ada magic di situ? Kemungkinannya ada. Ya. Tetapi di sini mohon maaf ya, aku tidak membacakan personal magic atau enggak, karena berbahaya buat aku. Udah 2 kali apa 3 kali aku keserang sama kalajengking. Itu bener-bener kita nggak pernah tahu sumbernya magicnya itu, mau dipelet, mau disantet, itu dukunnya bagus apa enggak. Karena aku pernah kena, jadi aku stop membacakan magic, hal buruk, membacakan tafsir mimpi, politik, aku nggak bacain, ya. Jadi di sini aku mau lanjutin lagi. Apa yang dia batin, apa yang dia mau omongin itu tidak pernah keluar dari mulut, tetapi lebih ke energi. Apakah di sini dia minta pertolongan orang lain? Aku lebih melihatnya memang orang ini secara energi udah spiritual ya, udah kebuka gitu loh. Dia banyak belajar, dia tahu caranya untuk manifest kamu tanpa harus minta tolong ini, minta tolong itu, minta tolong pakai syarat. Orang ini tidak bisa melakukan eksekusi. Kenapa? Karena kayak masih banyak apa ya yang dia pikirin itu. Dia masih banyak memikirkan kayak masa depan gitu loh. Makanya sekarang nih dia tuh lebih banyak ngegantung. Tetapi caranya juga dia nggak mau kehilangan kamu sekaligus. Secara fisik, secara body kita bisa lihat di sini dia masih blur, masih nggak tahu harus mau gimana ke kamu. Makanya di sini ada kartu konflik, ada kartu obstacle, ada kartu anxiety. 3 kartu ini aja kelihatan semuanya tidak bagus. Adanya keraguan, adanya hambatan, dan ketidakjelasan. Ini yang sebetulnya momok ya dari pembacaan kita. Kita ini mencari isu. Kenapa sih kamu tuh gak bisa ngelupain dia? Ternyata secara alam bawah sadar aku melihatnya memang ada unfinished business di antara kalian. Kamu merasa tidak adil, kenapa aku didiemin, kenapa aku langsung tiba-tiba diputusin, kenapa tiba-tiba dia menghilang. Karena ini adalah sesuatu yang cepat, ritmenya cepat dan tiba-tiba. The Tower ini sebetulnya ada bagusnya juga mengakhiri sesuatu, dikarenakan kalau kita lihat di sini mungkin bangunan bawahnya ya, atau dia terlalu tinggi. Bawahnya sih masih ada, masih kokoh, tapi kita lihat yang dihantam itu atasnya kan. Ya mungkin seperti kayak kita melakukan sesuatu yang menentang hukum alam, kita terlalu ketinggian, kita terlalu berangan-angan, terlalu tinggi sampai semesta itu cut off back. Pasti ada something reason di sini. Kenapa kamu dikasih The Tower? Kenapa kamu dikasih sesuatu yang buat shock tiba-tiba? Oh ternyata dia begini. Itu yang kamu masih denial. Karena kenapa? Kamu masih punya energi di sini, perasaan yang benar-benar belum habis. Masih banyak kamu tuh nyimpen cinta sama orang ini. Sementara orang ini hanya bisa pasif. Dia bilang di sini bahwa aku nggak perlu mengungkapkan banyak bicara dari kamu, ya, ke kamu. Tetapi di sini memang tidak atau belum saatnya aku memutuskan sesuatu. Jadi semuanya masih menggantung. Kalian ini jalannya tuh kayak satu tuh pending kamu dulu. Kamu sendiri pengen kepastian, jadi nggak nyambung sebetulnya. Dia arahnya kemana, kamu arahnya ke kiri, dia arahnya ke depan. Ini loh yang membuat kamu tuh mikirin dia terus. Secara pikiran, aku bisa melihat di sini
Kamu ada kesedihan, merasa gagal, merasa tidak dicintai, merasa sendiri. Cinta kamu cinta sendiri. Kamu ingin meluahkan atau menumpahkan cinta kamu itu ke siapa? Sementara kamu melihat dia acuh tak acuh, atau sikapnya dia di sini tidak se-excited kamu. Mungkin jiwa kamu, badan kamu bekerja, tetapi di sini kamu kalau tidur ingat dia. Makan ingat dia, di jalan nyetir ingat dia, karena ada something unfinished business yang menurut kamu tuh kamu ada rasa penasaran tingkat tinggi dan ada sesuatu di sini yang belum kamu selesaikan. Ditambah, apakah dia menggunakan magic di sini? Magic itu bukan berarti harus dukun, harus ke paranormal, tetapi bisa aja dia magic kamu manifestasi dari dirinya sendiri. Energi dia sama kamu di sini masih cinta, masih sayang kan? Seperti yang ku bilang. Masih ada energi Two of Cups. Energi sayangnya itu masih besar. Cinta berat ke kamu. Tetapi ada minder. Mindernya macam-macam ya teman-teman, apalagi di efek pandemi ini. Tuh, ketidakjelasan akan hidup, ketidakjelasan ini kan ada ibaratnya jantung ya, ibaratnya kayak kehidupan dia, emosional dia itu juga nggak terarah sekarang. Dia bisa bete, bisa happy, itu ritmenya nggak tentu. Karena aku melihat di sini ada sesuatu yang pergerakannya itu terus berputar, jadi tidak pasti. Dia sendiri di sini meneteskan air mata. Kenapa hidupku tidak pasti seperti ini? Apakah masih ada kesempatan buat aku? Ini kayak seseorang yang gagal sama dirinya sendiri. Terutama ketidakpastian dalam penghasilan atau keuangan, finansial, penghidupan. Itu yang buat dia nggak pede. Kalau kamu bilang bacaan Kak Mela dari kemarin, ya itu emang keluarnya uang melulu, gimana dong? Coba deh di sini kalau ada yang bisa belajar tarot, coba buka. Kenapa? Tiba-tiba orang ini minder, tiba-tiba orang ini. Kemungkinannya begini sih. Kalau kita pakai logik, satu orang minder itu macam-macam. Minder nggak mau disandingin sama kamu. Minder karena kamu nih orangnya terlalu baik sama dia, dianya nggak bisa ngebales. Ketiga mindernya itu ya memang dari masalah ekonomi. Hidupnya dia aja dia kayak naik turun. Aku di sini tidak melihat dia tidak suka dengan kamu secara fisik ya. Mungkin di luar bacaan ini mungkin ada beberapa yang mungkin tidak suka dengan kamu secara penampilan. Dia merasa di sini masih bisa ngedapat yang lebih baik, ada, tapi nggak masuk di bacaan ini. Orang yang energinya aku tangkap tidak memandang fisik. Ya, dia nggak mandang fisik, tetapi di sini lebih kepada pekerjaan, kepada kehidupan kedepannya gimana. Udah pasti ada Scorpio di sini. Five of Cups itu Scorpio. Kemudian di sini ada Pisces, ya, ada Virgo, ada Leo, Aquarius, ada Libra, Aries, Leo Sagittarius,
Oke, Libra kenceng, Cancer, Aries tadi ya udah. Terus di sini Libra juga banyak. Energinya ini ada Pisces, bulan, misteri, Virgo juga banyak. Ya, Virgo. Itu zodiaknya yang aku bacakan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah cintaku ini memang ada magicnya? Ada. Dari mana? Dari manifestasi energi dia ke kamu. Selain manifestasi dari dia ke kamu juga di sini masih overthinking sama dia. That's why kenapa kamu gampang sekali gelisah, sedih, uring-uringan sendiri, ya. Terus kamu juga di sini kayak ngerasa dihantuin sama dia, karena energi dia yang dia kirimkan kepada kamu sangat besar. Plus pikiran kamu tuh mensupport, gitu loh. Kamu kurang bisa ikhlas, teman-teman. Kadang-kadang orang itu punya alasan untuk tidak ngomong perasaannya, tetapi kamu tuh pengen kejujuran. Dia serba salah. Mau ngomong jujur nanti nyakitin. Kalau dia belum siap, kamu toh juga sakit, ya kan? Nah, intinya di sini begini loh. Kamu sendiri juga harus tahu dan harus paham. Tidak semua orang bisa kamu paksa untuk menyukai kamu. Tidak semua orang bisa kamu paksa juga untuk ngomong yang jujur ke kamu. Kadang kalau aku ngelihat ada sisi egois sedikit dari kamu, karena kamu di sini keluar kartu Queen of Pentacles sama Eight of Pentacles. Kamu tuh berusaha mendapatkan dan mencari tahu perasaan dia ke kamu tuh sebenarnya gimana sih, sama nggak sih? Banyak di sini yang kayak kamu bermain di pikiran kamu sendiri. Dia tuh cinta sama aku sebenarnya, cuman dia tuh nggak mau jujur. Banyak banget yang kayak gitu. Kenapa? Karena kamu udah kemakan pikiran kamu sendiri. Harusnya nggak serumit itu, ya. Kalau kamu mikirin orang yang sebenarnya orang itu nggak siap untuk bersama kamu saat ini, nggak usah dipikirin. Kamu fokus sama pekerjaan, buang ini. Gitu. Jadi endingnya apa? Sibukkan diri kamu dengan bekerja. Gak usah terlalu baper, gak usah mengandai-andai, gak usah mikir yang kejauhan. Manifestasi itu bisa kita patahin kok. Ingat ya teman-teman, sesuatu energi itu bisa masuk kalau kamu nggak punya perlindungan. Ibaratnya badan kamu itu rumah kamu. Kalau kamu nggak kuat di sini, ya kamu akan hanyut dengan halusinasi, kesedihan yang sebetulnya orangnya mana sih? Orangnya nggak ada, nggak di depan kamu. Ngapain kamu uring-uringan sendiri? Apakah dengan kamu uring-uringan dia langsung datang? Apakah dia mau badannya jalan ke kamu? Karena aku lihat di sini dia belum siap. Gimana dong? Cobalah mulai sekarang itu untuk fokus, ya, hidup di realita. Pastikan kaki kamu tuh nginjak ke tanah. Pikirannya juga ke bawah, jangan ke atas terus. Kembali ke alam sadar kamu, bukan bawah sadar tapi alam sadar kamu. Kita punya alam bawah sadar, kita punya alam nyata atau alam sadar kita. Balik ke alam sadar kita. Kalau enggak, kamu akan terus hanyut dalam halusinasi. Akhirnya kamu tidak ada perkembangan. Sementara apakah dia rugi di sini? Enggak rugi.
Iya kan, siapa yang mau tanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa? Kalau kamu tiba-tiba punya pikiran halu, kamu mesti nangis sendiri, ada beban emosional di situ, kena mental. Siapa yang mau nyembuhin? Dia mau nyembuhin? Kamu mau nuntut dia gara-gara kamu nih, gue gila. Itu karena kamu sendiri yang tidak punya perlindungan. Oke? Udah kejawab ya teman-teman. Dan untuk sesi ini aku tidak membuka secara personal reading. Aku tidak membacakan magic, aku tidak membacakan sesuatu yang halu-halu, sesuatu yang buruk, politik, kesehatan. No. Diingat lagi ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan yang datang ke aku dengan pertanyaan-pertanyaan itu, otomatis aku akan tolak atau aku nggak akan jawab. Aku punya hak untuk itu. Kenapa? Karena aku udah ada rules-nya, udah aku tulis juga. Oke teman-teman, sekarang pesan buat kamu. Untuk kamu yang nggak bisa move on, ada kartu The Orchard di sini. Kita akan lihat apa itu The Orchard ya. Artinya harus ada kedewasaan dan pendewasaan. Anggaplah perasaan kamu itu sama dia selesai. Cukup sampai di sini mikirinnya. Ya. Mulai sekarang gimana caranya kamu tumbuh dari diri kamu sendiri secara berpikir logik dan dewasa. Gimana caranya kamu berpikir untuk bisa maju ke depan? Bagaimana kamu bisa mengapresiasi, memberikan reward sama diri kamu sendiri? Dari apa yang udah kamu kerjakan, bukan dari melamun. Oke? Banyak-banyak belajar untuk mengontrol emosi dan ego juga ya. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku. Semoga kalian suka. Jujur aja ketika aku membuka readingan ini, banyak sekali hambatannya. Karena energinya itu ada yang memblokade, ada yang denial, ada yang tidak mau terima bahwa aku nih kadang halu loh gitu ya. Jadi kalau misalnya ikut pembacaan aku supaya aku juga tidak terganggu, please relax aja. Terima kasih, see you, ambil yang baik, buang yang jelek. Bye bye.